Halo semuanya, ya, berjumpa kembali di channel Blessing Science, channel pembelajaran kita. Baik, kita akan lanjut membahas materi pembelajaran kita. Dan saat ini yang akan kita pelajari yaitu tentang potensial listrik akibat batang bermuatan. Ya, jadi kita akan menentukan potensial listrik pada sebuah titik akibat batang bermuatan. Ya. Seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Baik teman-teman, jadi kita akan membahas bagaimana kita akan menentukan potensial listrik pada sebuah titik akibat batang bermuatan ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari perhatikan gambar berikut ini. Baik teman-teman, nah ini ada gambar, jadi ada sebuah batang ya. Katakanlah batang ini bermuatan positif ya. Jadi misalnya batang ini bermuatan positif, kemudian kita akan menentukan potensial listrik pada sebuah titik ya, yaitu titik P yang berjarak D dari ujung batang ya. Jadi kita akan menentukan potensial listrik pada titik P ini akibat batang ini yang jaraknya adalah D dihitung dari ujung batang ya. Baik. Nah, jadi teman-teman, karena batang ini terdiri dari banyak muatan ya, berarti untuk menentukan potensial listrik di sebuah titik akibat muatan yang terdapat pada batang ini ya, kita tidak bisa menggunakan rumus potensial listrik yang berlaku untuk satu buah muatan ya. Karena batang ini terdiri dari banyak muatan, jadi kita akan menggunakan pendekatan integral untuk menentukan potensial listrik di sebuah titik P ini ya teman-teman ya. Jadi caranya adalah kita ambil bagian kecil dari batang ya. Nah, jadi bagian kecil dari batang ini yaitu dx, kemudian bagian ini terdiri dari muatan yaitu sebesar dq. Jadi bagian yang kecil ini terdiri dari sejumlah muatan, jadi bagian kecil muatan yaitu dq. Nah, kemudian kita tahu bahwa batang ini memiliki rapat muatan yaitu lambda sama dengan ya, jadi Q per L. Jadi rapat muatan untuk batang ini adalah lambda sama dengan Q per L. Maka untuk bagian yang kecil ini berarti di sini saya bisa tuliskan dq sama dengan lambda dx ya. Ya, berarti untuk bagian kecil ini saya tuliskan dq sama dengan lambda dx. Nah, kemudian potensial listrik di titik P akibat muatan yang terdapat pada batang ini, yang dq ini ya teman-teman, yang berjarak R, itu adalah dV sama dengan 1/4pi epsilon 0, berarti ini dq per R ya. Jadi dV sama dengan 1/4pi epsilon 0 dq per R. Nah, selanjutnya kita substitusi, berarti dV sama dengan 1/4pi epsilon 0, kemudian dq kita substitusi dengan lambda dx per R ya. Nah, untuk R kita substitusi, jadi R ini adalah X kuadrat tambah D kuadrat pangkat 1/2 ya. Jadi untuk R itu kita substitusi menjadi D kuadrat tambah X kuadrat ya, pangkat 1/2. Nah, selanjutnya, nah ini adalah potensial listrik yang diakibatkan oleh bagian yang kecil ini ya teman-teman. Sekali lagi, ini adalah potensial listrik yang diakibatkan oleh bagian yang kecil ini terhadap titik P. Nah, kalau kita ingin menghitung potensial listrik di titik P akibat seluruh muatan yang ada pada batang ini, maka kita akan menggunakan integral ya. Berarti V itu sama dengan integral dari dV ya, atau sama dengan
integral dari 1/4pi epsilon 0 lambda dx per x kuadrat tambah d kuadrat pangkat 1/2 ya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian integral ini berarti batasnya dari 0 sampai L ya. Jadi anggap saja batang ini panjangnya adalah L. Maka kita akan menghitung integralnya, batasnya yaitu dari 0 sampai L. Kemudian ini lanjut, berarti V sama dengan 1/4pi epsilon 0 kita bisa keluarkan. Berarti ini lambda juga kita bisa keluarkan ya. Maka dia akan jadi lambda per 4pi epsilon 0 integral dx per x kuadrat tambah d kuadrat pangkat 1/2 ya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan integral dalam bentuk ini, maka cara yang akan kita gunakan yaitu dengan menggunakan trigonometri ya. Sekali lagi teman-teman, untuk menyelesaikan integral yang bentuknya seperti ini, kita akan menggunakan trigonometri untuk coba menyelesaikan integral yang seperti ini ya. Jadi teman-teman, kalau di sini kita lihat pada gambar ya. Misalnya ini sudut theta. Ya, dikatakanlah ini sudut tetanya di sini, berarti kita bisa tuliskan kalau sudut tetanya di bagian ini ya teman-teman, maka di sini tangen theta itu sama dengan x per d ya. Jadi tangen theta itu sama dengan x per d. Kemudian berarti di sini saya bisa tuliskan x itu sama dengan d tangen theta ya. Jadi x itu sama dengan d tangen theta. Nah, kemudian kalau x ini saya turunkan ya, dx d theta itu sama dengan, jadi turunan x terhadap theta itu akan jadi tangen theta, kita tahu turunannya adalah secant kuadrat theta, maka ini akan jadi d secant kuadrat theta. Atau saya bisa tuliskan dx sama dengan d secant kuadrat theta d theta ya. Jadi dx sama dengan d secant kuadrat theta d theta. Selanjutnya teman-teman, ini kita akan substitusi pada bagian integral tadi ya. Jadi untuk integral ini kita akan substitusi, maka akan jadi sama dengan, berarti ini lambda per 4pi epsilon 0 integral batas bawah 0 batas atas L, kemudian dx itu saya substitusi dengan ini ya teman-teman, d secant kuadrat theta d theta. Jadi dx saya substitusi dengan d secant kuadrat theta d theta per, kemudian yang ini untuk x saya substitusi dengan d tangen theta ya. Berarti x kuadrat dia akan jadi d kuadrat tangen kuadrat theta ya. D kuadrat tangen kuadrat theta tambah d kuadrat pangkat 1/2 ya. Jadi untuk x itu saya substitusi dengan d tangen theta, maka x kuadrat dia akan jadi d kuadrat tangen kuadrat theta ya. Selanjutnya di sini v sama dengan lambda per 4pi epsilon 0 integral, yang di atas berarti d secant ya, d ini bisa kita keluarkan ya, berarti di sini lambda kali d, yang di atas ini secant kuadrat theta d theta per, kemudian yang di bawah ini saya bisa tuliskan seperti ini ya teman-teman, d kuadrat kali dalam kurung 1 tambah tangen kuadrat theta ya, pangkat 1/2. Jadi d kuadrat tangen kuadrat theta tambah d kuadrat itu sama dengan d kuadrat kali 1 tambah tangen kuadrat theta kemudian pangkat 1/2 ya. Selanjutnya dia akan jadi v sama dengan lambda d per 4pi
epsilon 0 integral ini secant kuadrat theta d theta per ya. Kemudian di sini kita lihat untuk yang bagian ini, jadi d kuadrat ini bisa saya keluarkan. Jadi d kuadrat pangkat 1/2 itu sama dengan d ya. Jadi bisa saya keluarkan di sini. Berarti saya taruh di sini d, kemudian dalam kurung ini jadi 1 tambah tangen kuadrat theta pangkat 1/2 ya. Jadi yang d kuadrat itu saya sudah keluarkan jadi d. Kemudian yang tersisa tinggal 1 tambah tangen kuadrat theta pangkat 1/2. Nah, kemudian di sini bisa saya tuliskan V sama dengan lambda D per 4pi epsilon 0. D ini bisa saya keluarkan di sini, D integral 0 sampai L. Kemudian ini secant kuadrat theta d theta per, nah di sini 1 tambah tangen kuadrat theta pangkat 1/2 ya. Kemudian D ini bisa saya coret ya. Jadi V nya sama dengan lambda per 4pi epsilon 0 integral 0 sampai L secant kuadrat theta d theta per 1 tambah tangen kuadrat theta ya. Kemudian dari identitas trigonometri ya teman-teman. Jadi dari identitas trigonometri kita tahu bahwa 1 tambah tangen kuadrat theta itu sama dengan secant kuadrat theta ya. Jadi sekali lagi dari identitas trigonometri silakan teman-teman periksa. Jadi 1 tambah tangen kuadrat theta itu sama juga dengan secant kuadrat theta. Sehingga persamaan di atas bisa saya tuliskan V sama dengan, berarti ini jadi lambda per 4pi epsilon 0. Kemudian ini integral 0 sampai L secant kuadrat theta d theta per ya. Berarti 1 tambah tangen kuadrat theta itu saya ganti dengan secant kuadrat theta ya. Secant kuadrat theta pangkat 1/2 atau sama dengan lambda per 4pi epsilon 0 integral 0 sampai L secant kuadrat theta per ya, ini d theta. Nah, secant kuadrat theta pangkat 1/2 itu kan sama dengan secant theta ya. Jadi secant kuadrat theta pangkat 1/2 itu sama dengan secant theta. Nah, selanjutnya ini V sama dengan secant kuadrat theta dibagi dengan secant theta, berarti hasilnya tinggal secant theta d theta ya. Berarti lambda per 4pi epsilon 0 integral 0 sampai L ini jadi secant theta d theta ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau dari rumus integral kita tahu bahwa integral secant theta d theta itu sama dengan ln dalam kurung secant theta tambah tangen theta ya plus C ya. Jadi kalau dari rumus integral kita tahu bahwa integral secant theta d theta itu sama dengan ln secant theta tambah tangen theta plus C ya. Ini untuk rumus integral tanpa batas ya. Kalau ada batasnya plus C nya ini kita hilangkan. Berarti persamaan di atas untuk integral secant theta itu kita ganti dengan ln secant theta tambah tangen theta. Berarti V sama dengan lambda per 4pi epsilon 0. Kemudian integral dari secant theta d theta itu adalah ln secant theta tambah tangen theta ya. Kemudian batas 0 L ya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya V sama dengan lambda per 4pi epsilon 0. Nah, sekarang kita substitusi untuk batas. Namun sebelumnya teman-teman di sini saya bisa tuliskan juga ln ya secant theta itu kita tahu adalah 1 per cos theta ya, tambah tangen theta, kemudian batas ini 0 sampai L. Maka di sini
saya bisa tuliskan V sama dengan lambda per 4pi epsilon 0 ln ya. Kemudian untuk 1 per cos theta, kita lihat di gambar yang tadi ya teman-teman. Kalau dari gambar ini teman-teman, kita bisa lihat bahwa ya, kalau kita lihat gambar ini berarti cos theta itu sama dengan D per R ya. Jadi sekali lagi dari gambar ini kita bisa lihat kalau sudutnya di bagian sini, maka cos theta-nya adalah D per R. Jadi saya bisa tuliskan cos theta itu sama dengan D per R atau sama dengan D per, ya kita tahu R itu adalah X kuadrat tambah D kuadrat pangkat 1 per 2 ya. Cos theta, jadi cos theta nilainya adalah D per akar atau D per X kuadrat tambah D kuadrat pangkat 1 per 2. Maka untuk 1 per cos theta itu berarti sama dengan X kuadrat tambah D kuadrat pangkat 1 per 2 per D ya. Jadi untuk 1 per cos theta adalah X kuadrat tambah D kuadrat pangkat 1 per 2 per D. Nah ini kita substitusi di persamaan yang tadi ya teman-teman. Jadi berarti ini ln X kuadrat tambah D kuadrat ya. Ini pangkat 1 per 2 per D ya. Jadi untuk cos theta kita substitusi menjadi X kuadrat tambah D kuadrat pangkat 1 per 2 per D tambah tangen theta. Tangen theta itu kita tahu adalah X per D ya. Jadi tangen theta itu adalah X per D. Ini batas 0 sampai L ya. Selanjutnya seperti ini teman-teman. Kemudian nanti kita tinggal kurangkan, berarti batas atas dikurang dengan batas bawah ya. Jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. V sama dengan lambda per 4pi epsilon 0 ya. Sekarang berarti ln batas atasnya yaitu untuk X kuadrat itu saya ganti dengan L ya. Jadi yang variabel L itu saya ganti dengan untuk yang variabel X itu saya ganti dengan L ya. Berarti di sini jadi L kuadrat tambah D kuadrat ya. Ini pangkat 1 per 2 per D tambah, kemudian di sini berarti X per D saya ganti L per D ya. Jadi ln yang ini teman-teman kurang, jadi itu batas atas, sekarang kurang batas bawah, berarti ln, maka variabel X itu saya ganti dengan 0 ya. Berarti 0 tambah D kuadrat ya. Ini teman-teman 0 tambah D kuadrat pangkat 1 per 2 per D tambah 0 per D ya. Baik, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi batas atas kurang dengan batas bawah. Jadi untuk batas atas variabel X nya saya ganti dengan L, untuk batas bawah variabel X nya saya ganti dengan 0 ya. Maka hasil yang kita peroleh adalah V sama dengan lambda per 4pi epsilon 0 ya. Ini berarti ln, tetap ya teman-teman, L kuadrat tambah D kuadrat pangkat 1 per 2 per D, atau ini bisa saya tuliskan sekaligus ya. Jadi ln L kuadrat tambah D kuadrat pangkat 1 per 2 tambah L karena penyebutnya sama per D ya, kurang dengan ya, kita tahu di sini berarti jadi ln 0 tambah D kuadrat itu hasilnya adalah D kuadrat. D kuadrat pangkat 1 per 2 itu hasilnya adalah D ya. Jadi D kuadrat pangkat 1 per 2 itu adalah D. Nah, kemudian D per D berarti hasilnya adalah 1 ya. Di sini 1 tambah 0 per D itu adalah 0. Berarti 1 tambah 0. Jawabannya adalah 1. Berarti yang di sini jadi ln 1 ya teman-teman. Ya, seperti ini. Kemudian maka V sama dengan lambda per 4pi epsilon 0 ln ya, ini tetap ya, berarti L kuadrat tambah D kuadrat pangkat 1 per 2 tambah L per D ya. Nah kemudian untuk ln 1 kita tahu nilainya adalah 0. Jadi sekali lagi ln 1 nilainya adalah 0, berarti ini untuk yang ini
kita kurangkan dengan 0, berarti jawabannya ini ya. Maka hasil yang kita peroleh berarti V sama dengan lambda per 4pi epsilon 0 kali dengan ln dalam kurung L kuadrat tambah D kuadrat pangkat 1/2 tambah L per D. Ya, jadi teman-teman, potensial listrik di sebuah titik P yang ini ya teman-teman. Jadi potensial listrik di titik P ini akibat batang yang bermuatan ini, katakanlah ini adalah batang bermuatan positif, nilainya adalah V sama dengan lambda per 4pi epsilon 0 kali ln dalam kurung L kuadrat tambah D kuadrat pangkat 1/2 tambah L per D ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk menentukan berapakah nilai potensial listrik di sebuah titik ya yang berjarak D dari batang, maka rumus yang kita gunakan adalah ini ya teman-teman. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, demikianlah cara untuk menghitung potensial listrik pada sebuah titik akibat batang bermuatan ya. Jadi karena potensial listrik ini adalah besaran skalar, jadi kita hanya menentukan nilainya saja, tidak perlu kita menentukan arah. Jadi tidak seperti dalam menentukan medan listrik ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai potensial listrik pada sebuah titik akibat batang bermuatan. Semoga bermanfaat. Sampai kita berjumpa pada video pembelajaran yang berikutnya.